Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul tema perenungan minggu pertama di tahun baru ini adalah Roh Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Ketika Gemit merumuskan tema ini, Gemit punya sebuah pengharapan dan punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan sudah jadi Immanuel, yang artinya Allah beserta kita di dalam perayaan Natal lalu. Tuhan yang akan menolong kita menjalani tahun 2021, ditambah lagi dengan kemarin dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 21 memberikan jaminan untuk kita bahwa Ia akan menjadi tiang awan dan tiang api di sepanjang kehidupan kita. Ketika kita mengundang Dia menjadi teman dalam perjalanan hidup kita di tahun ini, maka kita akan dituntunnya. Bahwa di masa COVID ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan di awal perjalanan tahun baru ini, kita tidak sendiri, itu jaminan bagi kita. Karena kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan menjamin menyertai perjalanan hidup di tahun yang baru. Dan jaminan tersebut diteguhkan kembali ketika kita merenungkan bacaan hari ini tentang kebangkitan Israel. Dalam bacaan kita hari ini, kita menemukan sebuah pernyataan nubuatan dari Nabi Yeskiel. Nabi adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan suara Tuhan bagi umatnya. Ketika ia merasa kekuasaan Tuhan meliputinya, Yeskiel mengalami satu keadaan yang luar biasa yang membuat dia harus mengakui kedaulatan Tuhan. Digambarkan dia dibawa ke sebuah lembah yang penuh dengan tulang belulang yang berserakan. Lalu Tuhan meminta supaya Yeskiel bernubuat, supaya tulang-tulang yang mati dan tak memiliki pengharapan untuk hidup. Tentu melalui proses. Pertama dibungkus oleh daging dan unsur-unsur lainnya dan menjadi makhluk yang hidup lagi. Nubuat Yeskiel ternyata merupakan penggambaran dari sebuah rencana Tuhan untuk memulihkan keadaan Israel pada waktu itu. Sebab Israel berada di dalam keadaan putus asa karena mereka menjadi orang-orang tawanan, orang-orang pembuangan di Babel. Yeskiel juga ada di Babel. Bahwa Allah ingin memulai yang baru dengan Israel, atau lebih tepat Allah mau menjadikan sesuatu yang baru. Israel yang tadinya kecewa berat ternyata tidak dibiarkan oleh Allah. Israel kembali menjadi umat Allah yang dipilih untuk mewujudkan hal baru yang Allah cita-citakan. Kekasih Tuhan, sebenarnya akan lebih mudah bagi Allah untuk tidak lagi memilih Israel atau memilih katakanlah bangsa lain untuk maksud itu. Sebab pengalaman membuktikan dulu Allah sudah pernah memakai Israel, namun Israel gagal. Bukan karena Allah, tetapi karena Israel yang adalah partner berkelakuan tidak pantas, juga tidak layak di hadapan Allah. Mereka lebih suka melawan dan memberontak terhadap Allah. Bahkan dengan terang-terangan Israel berlaku tidak setia kepada Allah, digambarkan oleh nabi-nabi Israel tentang ketidaksetiaan Israel dengan ungkapan dari dunia perkawinan, yakni Israel bersundal.
Ia memberikan cintanya bukan kepada Allah tetapi kepada ilah dan berhala-berhala. Ini saja sudah menjadi alasan yang sah jika Allah menolak Israel atau membiarkan Israel katakan hancur. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan itu yang terjadi. Allah ternyata tetap setia, dia kembali mau melakukan sesuatu yang baru bersama Israel. Dan bacaan kita dengan tegas menunjukkan tentang kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya. Ternyata kasih Allah tidak berubah kepada Israel. Ternyata dosa dan pemberontakan dari pihak manusia tidak membuat Allah berubah sikap kepada manusia. Manusia, saudara-saudara dan saya, boleh berubah sikap kepada Allah, tetapi Allah tetap berbelas kasih kepada manusia. Kasih Allah kepada kita tidak pernah berubah. Walaupun kita seringkali melakukan kesalahan dan dosa. Kekasih Tuhan, Allah memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru tetap dengan partner yang lama, yakni Israel. Dan cara yang Allah tempuh dinyatakan pada ayat 14 nas pembimbing kita tadi, bahwa Allah akan memberikan rohnya tinggal di dalam Israel. Lalu tercatat di dalam ayat 8 sampai ayat 10 penegasan tentang pemberian Allah kepada Israel, yakni nafas hidup, seperti yang juga dikatakan saat Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Bahwa dengan nafas itu Israel yang tidak lebih dari tulang-tulang kering kembali menjadi makhluk hidup. Luar biasa. Yang kedua, bukan hanya nafas yang Allah tanamkan di dalam Israel, Allah juga memberikan rohnya tinggal di dalam hati tiap Israel. Ini yang disebut ciptaan baru, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahwa ciptaan baru tentu dimaksud bukan pertama-tama tampil luar atau casingnya yang baru, tetapi hati yang baru. Ciptaan baru pertama-tama adalah hati yang baru. Dan hati yang baru hanya bisa terbentuk kalau roh Allah berdiam di dalam hati dan hidup, memimpin anak-anaknya. Kalau orang bersih-bersih di luar, itu belum cukup. Bersih-bersih di luar baru bisa bersih sebersih-bersihnya kalau memulai bersih di dalam. Kalau tidak, tak ubahnya dengan kuburan yang berlabur putih, yang nampak indah, megah dari luar, tetapi di dalamnya adalah tulang belulang. Kekasih Tuhan, kita bisa membuang senyum kepada sesama yang kita jumpai tiap-tiap hari. Tetapi si penerima senyum bisa tahu gejolak apa di dalam hati. Yakni apakah senyum itu keluar dari hati yang didiami oleh roh Allah, atau senyum asal-asalan, asal senyum saja karena kita bertemu dengan teman kita. Kita juga bisa berkata-kata ramah disertai ucapan sayange. Cinta mau pi mana, itu yang biasa saya dengar. Sangat santun ucapannya. Kalau kita ke pasar, walau kita tidak kenal, dan bilang, mau beli apa Bapak sayang? Orang Kupang bilang bikin kita puh hati jatuh. Dengar itu ucapan bikin kita puh hati noy. Bukan berarti tidak ada yang tulus, ada yang tulus. Tetapi kadang-kadang ucapan sayang dia jatuh harga. Begitu murah sekali keluar dari mulut kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena senyum yang nampak itu adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam hati, maka bisa terbaca. Orang dapat mengetahui apakah kualitas keramahan, kesantunan kita tulus keluar dari hati atau tidak.
Dengan memberikan rohnya tinggal di dalam Israel, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mau mengubah Israel dari seteru menjadi sekutu. Dan melalui Israel Allah mau membaharui dunia. Allah dengan kasih-Nya yang tulus mencintai Israel. Dan Allah akan selalu bekerja membaharui tiap-tiap orang yang percaya kepadanya, membaharui dunia lewat orang-orang yang memberi diri dan hidupnya menjadi tempat roh Allah berdiam dan memerintah. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita. Itu juga berlaku Bapak Ibu Saudara-saudara bukan hanya bagi Israel. Sebab sejak Pentakosta di Yerusalem, Allah menyambut manusia dari setiap suku dan agama, latar belakang yang berbeda untuk menjadi alat pembaharuan dunia dan perdamaian. Masalahnya sekarang, apakah ada kesediaan manusia, kesediaan kita untuk menjadi kawan sekerja Allah, ataukah kita memilih untuk tidak bersedia menjadi kawan sekerjanya? Nah, sekarang kita tahu rencana Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan itu ternyata tidak dikerjakannya seorang diri. Tetapi Tuhan melibatkan manusia, termasuk melibatkan saudara-saudara dan saya dalam hal ini. Bacaan kita menyebut Yehezkiel diangkat menjadi nabi sekaligus pemimpin umat di pembuangan. Keberadaan Yehezkiel yang menjadi alat Tuhan juga merupakan perwakilan orang-orang yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Menjadi pemimpin umat, pemimpin jemaat, mereka yang disebutkan sebagai Yehezkiel ini dalam aturan bergereja disebutkan di dalam kategori yakni mereka yang berjabatan presbiter. Presbiter itu di dalamnya ada pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Nah, kalau kita bercermin pada bacaan ini, tentu tugas kita yang Tuhan percayakan sebagai rekan sekerjanya adalah sebagai penyampai informasi yang benar, dan dalam teks disebutkan sebagai penyampai firman Allah yang menyatakan nubuat. Dalam hal ini bisa dilihat sebagai yang memberi motivasi, juga yang memfasilitasi terjadinya karya Allah, atau orang-orang yang terpanggil untuk menjadi pelaksana pertama dari perintah Allah untuk memberi contoh dan teladan. Ini tentu menjadi penting bagi kita dalam menjalankan tugas panggilan selaku presbiter di tahun yang baru, untuk kita boleh melihat kembali sejauh mana peran kita di dalam panggilan Allah di tengah dunia ini. Bahwa Tuhan di dalam rencana penyembuhan relasi yang rusak antara Israel dan dirinya, dan pemulihan hati karena terbuang di Babel yang menyebabkan kematian sosial bagi Israel, Allah memilih pemimpin umat sebagai oknum pertama untuk memulai rencana itu. Pemimpin umat yang Tuhan pilih itu dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Juga diberikan kuasa bukan dengan maksud main kuasa, tetapi supaya mereka atau umat Tuhan dibimbing untuk mengerti akan apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena itu menjadi jaminan bagi kita supaya kita jangan takut dan gentar dalam menjalankan tugas pelayanan Ia beserta kita. Pemimpin umat kemudian diajar oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang taat pada kehendak Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bekerja sesuai yang Tuhan punya mau. Yehezkiel dalam bacaan kita memberikan gambaran tentang kesediaannya untuk patuh, taat, dan setia melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Dan sehubungan situasi dan apa yang dialami Israel, juga jemaat-jemaat gemit dengan adanya COVID-19
yang turut mempengaruhi sendi-sendi kehidupan saat ini, sesungguhnya Tuhan sedang menguji kita sebagai pemimpin umat. Bahwa kondisi, keadaan, situasi bisa diselesaikan, bisa dipulihkan, bisa disembuhkan kalau pemimpin umat mau bekerja sama dengan mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan serta hikmat sendiri. Ini panggilan bagi kita. Selanjutnya harus juga ada kerjasama, saling mendukung antara pemimpin dan yang dipimpin, didasari oleh keyakinan dan kebenaran perkataan Tuhan. Kalau itu dilakukan bersama, yakin pasti akan terjadi penyembuhan, pemulihan atas kondisi hidup kita saat ini. Termasuk juga di tengah masyarakat, pemerintahan yang selalu menghimbau supaya kita taat pada protokol kesehatan, itu juga sangat mendukung kita. Akan terjadi penyembuhan, pemulihan. Walaupun harus melalui berbagai proses di dalam penyembuhan dan pemulihan. Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kita memasuki tahun 2021 dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita dan mau menjadikan kita partner atau rekan sekerjanya, dan bersama-sama kita melaksanakan panggilan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.